berhala-berhala modern. Yang pertama adalah uang. Ya, uang bisa menjadi berhala atau termasuk dalam kategori berhala modern. Jadi seseorang yang punya banyak uang tidak bisa serta-merta atau langsung kita katakan dia itu diberkati. Ya, ukuran apakah uang itu berkat atau kutuk, apakah dia sudah menjadi berhala atau tidak, ya, itu ukurannya ada dua, yaitu yang pertama adalah cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan uang itu? Menentukan uang itu berkat atau kutuk, menentukan apakah uang itu sudah jadi berhala modern atau tidak. Kalau orang itu cara mendapatkan uang itu dengan cara-cara yang tidak halal, ya, semacam berjudi, menipu, korupsi, dan lain sebagainya, maka sebanyak apapun uang yang dia miliki, itu bukan berkat dari Tuhan, melainkan itu hasil curang, hasil menghalalkan segala cara, dan itu bukan berkat dari Tuhan, melainkan itu menjadi kutuk di dalam kehidupan dia karena dia mencarinya, cara mendapatkannya tidak dengan cara yang benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka berarti uang itu sudah jadi berhala karena dia rela melakukan tindakan-tindakan yang melawan firman Tuhan demi uang. Ya, itu yang pertama. Kemudian ukuran yang kedua, apakah uang itu berkat atau kutuk, apakah dia sudah menjadi berhala atau tidak, adalah cara menghabiskannya. Ya, dipakai untuk apa? Ada orang yang cara mendapatkannya benar dengan berdoa, bekerja keras, berusaha, tetapi setelah dapat uang itu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar, untuk membeli alkohol, narkoba, seks, berselingkuh, dan lain sebagainya. Maka uang itu tidak mendatangkan berkat bagi dia, tetapi menjadi kutuk. Sehingga justru dengan uang itu dia memakainya untuk melakukan dosa-dosa yang lebih banyak yang melawan perintah Tuhan. Ya, jadi itu ukurannya ya, ada dua, apakah uang itu berkat atau kutuk, apakah dia sudah jadi berhala atau tidak. Ya, cara mendapatkannya dan cara menghabiskannya. Dua-duanya harus benar. Cara dapatkannya harus benar. Setelah itu digunakan, dihabiskan untuk hal-hal yang benar juga. Mempermuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, atau membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup, dan bukan untuk hal-hal yang melanggar firman Tuhan atau yang tidak berguna. Oke. Kemudian yang kedua adalah berhala modern, yang kedua adalah harta atau kekayaan. Kapan harta kekayaan itu dikatakan jadi berhala? Kalau saking mencari harta dan kekayaan itu, akhirnya seseorang meninggalkan imannya demi harta kekayaan, berarti harta kekayaan itu sudah jadi berhala karena dia rela meninggalkan imannya demi harta dan kekayaan itu. Atau dia rela meninggalkan ibadah demi mencari duit. Minggu pun dipakai untuk ibadah. Atau jadwal-jadwal rutin ibadah dia rela tinggalkan semua. Ya, sehingga dalam seminggu tak ada satu hari pun yang dia pakai untuk beribadah. Maka berarti seluruh waktunya habis untuk cari kekayaan harta, berarti harta dan kekayaan sudah seperti Tuhan. Menggantikan posisi Tuhan menjadi yang terutama, bukan Tuhan lagi. Sementara Tuhan perintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada dia. Ya, bagi orang Kristen, kaya itu bukan tujuan hidup. Ya, melainkan kekayaan itu adalah sarana untuk menjadi berkat. Jadi tujuan hidup orang Kristen itu adalah menjadi berkat, bukan menjadi kaya. Dengan menjadi berkat, bisa saja kita kaya. Tetapi kalau tujuannya adalah kaya, maka apapun caranya harus kaya.
walaupun caranya tidak benar, yang penting kaya, karena tujuan hidupnya kaya. Nah, bukan itu tujuan hidup kita, orang Kristen. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Posisi jabatan yang ada kita pakai untuk menjadi berkat. Menolong orang lain, memajukan orang lain, ya, membantu orang lain, ya. Pokoknya posisi jabatan, harta, kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, itu kelak akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Tuhan. Dan kita harus pakai sebesar-besarnya untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Maka kalau kita tahu tujuan hidup kita untuk menjadi berkat, bisa saja kita jadi kaya atau diperkaya oleh Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau dia tambahkan aset kita atau uang kita, kita sudah tahu cara menggunakannya dengan baik untuk menjadi berkat lebih lagi. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan tujuan hidup. Kita bukan kaya. Kalau tujuan hidup kita adalah kaya, nah itulah makanya banyak korupsi, banyak curang, karena yang penting kaya. Nah, gitu loh. Sedangkan Tuhan panggil kita bukan untuk itu, tetapi untuk menjadi berkat. Ya. Jadi, ukuran pertama apakah harta dan kekayaan itu berhala atau tidak adalah apakah dia meninggalkan iman saat mengejar ini semua, atau meninggalkan jam-jam ibadah, tak berdoa lagi, tak baca Alkitab lagi demi mengejar harta dan kekayaan. Berarti harta dan kekayaan itu sudah jadi berhala. Ukuran yang kedua adalah kalau dia mengorbankan keluarga, istri anak terlantar, keluarga ditinggalin, dibiarin berantakan, anak tak dididik demi mengejar harta dan kekayaan. Berarti sudah jadi berhala juga karena dia rela terlantarkan keluarganya demi harta dan kekayaan. Berarti harta kekayaan lebih penting dari keluarga dia. Gitu loh. Berarti sudah menjurus ke berhala. Lalu yang ketiga, kalau dia mengejar harta dan kekayaan sampai mengorbankan kesehatan. Iya, akhirnya dapat duitnya buat bayar biaya kesehatan atau rumah sakit, biaya rumah sakit. Ya, berarti harta dan kekayaan sudah menjadi yang terutama menggeser posisi Tuhan. Maka harta dan kekayaan ini menjadi berhala modern dalam kehidupan kita ya, hati-hati ya. Kemudian ketiga adalah posisi dan jabatan. Kalau untuk mendapatkan posisi tertentu kita harus membayar sejumlah uang, lobi sana, lobi sini, sogok sana, sogok sini demi posisi dan jabatan itu, berarti posisi jabatan sudah jadi berhala. Karena demi itu semua kita rela melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan hasil prestasi, bukan hasil doa dan kerja keras, tetapi hasil lobby, hasil bayar duit kepada orang dalam, misalnya begitu. Berarti posisi dan jabatan itu sudah jadi berhala modern. Ya, jadi kita harus terbiasa untuk bekerja keras, menikmati apa yang menjadi porsi kita. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, pada waktu Tuhan, dia akan memposisikan kita, mengangkat dan meninggikan derajat kita dan juga posisi kita pada waktu Tuhan. Kalau kita taat, karena Tuhan tidak pernah luput memperhatikan kesetiaan, kejujuran, kinerja kita. Ya, sedangkan kalau kita hasil lobby-lobby, ya bagi Tuhan sangat mudah untuk diambil dari tangan kita, atau itu akan membawa kita kepada kejatuhan. Ya, karena berhala itu selalu meminta korban. Ya, begitu juga dengan ketenaran. Ya, ketenaran demi tenar, misalnya orang melakukan apapun, menghalalkan apapun, berarti ketenaran itu sudah menjadi berhala bagi dia. Sehingga dia rela mengorbankan apapun, meninggalkan iman, dia membayar duit, apalah mengorbankan harga diri demi ketenaran misalnya ya. Nah, berarti ketenaran sudah jadi berhala. Ya. Kemudian yang berikut adalah seks. Memberhalakan seks, menyembah seks. Ya, seks ini memang adalah anugerah Tuhan. Diberikan kepada manusia untuk manusia beranak cucu dan penuhi bumi.
Ya, tetapi ketika dia disembah dalam arti dia menjadi segala-galanya sampai dilakukan sebelum pernikahan yang kudus, maka dia bukan jadi berkat lagi, tapi jadi aib, jadi dosa, bahkan jadi kutuk. Ya, jadi di dalam Kejadian 1 ayat 28 di situ dijelaskan bahwa sudah ada urut-urutannya. Ya, yaitu urutan pertama adalah harus diberkati dulu. Di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, lalu Allah memberkati mereka. Adam dan Hawa, suami istri. Diberkati dulu, kemudian baru beranak cucu. Berarti diberkati dulu di gereja, baru seks. Pernikahan kudus dulu, baru seks. Ya kan, beranak cucu. Baru hidup yang berotoritas. Itulah urutannya. Jadi nomor 1 diberkati dulu, nomor 2 itu seks, nomor 3 hidup yang berkualitas, berotoritas, berpengaruh, menjadi berkat. Kalau itu dibalik, seks dulu nomor 1. Nah, baru cari gereja untuk didoakan atau dikuduskan atau diberkati, maka itu sudah terbalik, maka seks sudah jadi berhala. Nah, karena dia dikejar begitu rupa sampai tidak pada momennya seperti yang diperintahkan Tuhan dilakukan. Dia bukan menjadi berkat lagi, tapi menjadi dosa dan kutuk. Jadi hanya karena salah momen, hal yang sama bisa berbeda makna. Ya, dilakukan sebelum nikah kudus dan sesudah nikah kudus itu kan peristiwa yang sama. Tetapi maknanya jadi berbeda. Penilaian Tuhan jadi berbeda hanya karena salah momen. Sebelum pernikahan itu jadi dosa dan aib, sesudah pernikahan itu jadi berkat. Hati-hati karena hanya salah momen, maknanya bisa jadi berbeda, artinya bisa berbeda, dampaknya pun jadi berbeda. Ya, jadi dia adalah anugerah Tuhan kalau ditempatkan pada timing yang tepat, dilakukan pada momen setelah pernikahan kudus. Jadi urutannya diberkati dulu, baru seks, baru beranak cucu. Nah, ini penting bagi kalian semua orang-orang muda yang akan menuju ke pernikahan. Ya, kita sudah bahas tadi pagi ya. Berikut, hobi juga bisa jadi berhala. Misalnya kita ambil contoh main game. Main game sampai semalam-malaman. Tugas terbengkalai, kuliah tak diurus, tapi game selalu diurus. Ibadah tak sempat, main game sempat. Doa tak sempat, main game sempat. Ibadah 2 jam gelisah, main game 5 jam santai, tenang. Ya kan? Berarti game ini sudah jadi berhala. Hobi bisa jadi berhala. Kalau dia dilakukan begitu rupa sampai mengorbankan hal-hal utama. Mahasiswa kuliah jadi terlantar. Ya, ada orang yang saya kenal yang kuliah di Untan. Kuliahnya hancur gara-gara game online. Jadi dia keluar rumah malam, pergi ke warnet yang menyediakan game online itu. Ya. Dulu mungkin belum ada di HP ya, jadi dia harus ke warnet ya. Seperti itu. Sampai di sana, sampai subuh. Nah, pulang otomatis ngantuk tidur. Jadi malam dia main game, siang orang kuliah dia tidur. Hancurlah kuliahnya. Padahal orang mampu. Nah, orang sanggup membiayai kuliahnya, orang tuanya orang yang terhormat gitu ya. Tapi itu gara-gara si game ini sudah jadi berhala, hancurlah masa depan, hancurlah kuliah, hancurlah tanggung jawab utama. Jadi harus bisa mengendalikannya. Dia harus dibawa kendali kita, bukan kita dikendalikan dia. Jangan sampai game mengubah sifat kita, mengubah karakter kita, dan bisa mengubah iman kita. Berarti dia sudah jadi berhala modern. Begitu juga dengan kecanduan dosa tertentu seperti kepahitan. Kepahitan yang disimpan, dipelihara, tak mau memaafkan, mengampuni, itu bisa jadi berhala. Karena tiap hari yang dipikirkan itu terus.
sakit hatinya aja terus yang dipikirkan. Berarti kepahitan sudah jadi berhala dalam hidup dia. Pornografi bisa jadi berhala, ya, menguasai imajinasi, pikiran, hayalan, mempengaruhi perilaku, ya, seks pranikah, rokok, alkohol, narkoba, onani, masturbasi, dan sebagainya. Semua itu adalah berhala-berhala modern yang harus ditanggulangi, yang harus kita doakan, minta ampun, dan minta dikuduskan dan diputuskan dari kehidupan setiap mereka yang terikat atau yang menyembahnya tanpa disadari.